Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Direktur Penelitian Universitas Gadjah Mada, Dr. Nirwan Usada. Terima kasih atas perspektif yang tadi sudah disampaikan, termasuk juga PR dari GM untuk mendorong buku putih yang sudah dihasilkan itu bisa diimplementasikan. Yang kedua, terima kasih juga pada Prof. Bambang Udayana, ini guru besar Anyar ini, sebentar lagi akan dikukuhkan. Terima kasih sudah diundang oleh PSPK UGM. Terima kasih juga dan yang saya hormati pada Profesor Dr. Muhammad Maksum, mudah-mudahan beliau sudah hadir ya. Senior saya di UGM dan juga Prof. Sustiawan, guru besar di Visipol UGM yang juga pernah menjadi kepala PSPK UGM. Kemudian juga senior saya di sini ada Prof. Suharto, peneliti ahli dari PSPK UGM. Kemudian juga ada kawan saya ini Dr. Jamhari, dan Dr. Subejo, moderator, para kepala dinas yang hadir pada kesempatan hari ini, NGO, peneliti, akademisi, dan para peserta seminar asosiasi PSPK yang berbahagia. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada PSPK UGM yang sudah merayakan ulang tahunnya ke-50 tahun. Ternyata usianya sudah cukup panjang ya, dewasa ya. Saya mungkin lebih dulu lahir setahun dibandingkan PSPK UGM. Selamat ulang tahun dan saya memberikan apresiasi terhadap karya yang sudah dihasilkan oleh PSPK UGM yang sangat konsisten terhadap riset dan juga pengembangan pedesaan dan kawasan, termasuk konsisten untuk berbicara tentang tani rakyat. Ya. Saya kira salah satu terminologi yang penting yang sekarang ini kita angkat lagi, karena saat ini kita juga tidak bicara yang besar saja, tetapi juga bicara yang kecil. Kita punya pekebun rakyat, kemudian juga tani rakyat, yang itu betul-betul harus menjadi perhatian kita bersama. Tadi juga disampaikan oleh Pak Bambang Udayana bahwa tani rakyat ini adalah sokoguru, adalah kekuatan ekonomi nasional, penyangga terbesar dari ekonomi Indonesia, karena kita tahu bahwa pertanian itu adalah sumber kehidupan, pangan adalah sumber kehidupan yang sangat penting sekali bagi sebuah bangsa. Jadi kalau tidak ada pangan, kita tidak bisa hidup sebagai bangsa yang kuat. Sehingga ini menjadi penting sekali hari ini kita berbicara soal tani rakyat dan sektor pangan yang saat ini juga berhadapan dengan konteks tekanan dan juga tantangan industrialisasi dan juga globalisasi ekonomi. Saya juga memberikan apresiasi terhadap riset itu karena mengangkat satu pendekatan yang kadang dilupakan dalam pembicaraan kita tentang ekonomi, yaitu pendekatan antropologi. Ini bukan karena kepala PSPK-nya, PSPK itu adalah antropolog, ya, bukan hanya seperti itu, tetapi menurut saya pendekatan sosio-humaniora termasuk antropologi ini kadang dilupakan ketika kita bicara pembangunan, bicara tentang perekonomian. Padahal kalau kita lihat dari kajian-kajian yang pernah dilakukan, itu di balik kemajuan ekonomi sebuah bangsa atau sebuah masyarakat itu ada faktor-faktor kelembagaan misalnya penting. Misalnya kita lihat hasil riset dari Clifford Geertz ya, di dua kota yang dia lakukan di Tabanan dan juga di Mojokerto. Dan satu tulisan dia tentang ini menurut saya sangat penting untuk kita angkat, karena di balik perkembangan ekonomi di daerah atau setiap lokal itu ada satu hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kelembagaan sosial. Tanpa ada kelembagaan sosial yang kuat, maka
perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu akan tidak bisa ajak secara berkelanjutan. Jadi tentu kita harus memikirkan kembali dimensi-dimensi sosial kemasyarakatan yang perlu kita lihat di dalam setiap upaya pembangunan ekonomi. Termasuk di dalamnya untuk mengeksplorasi pengetahuan, sikap, perilaku yang hidup di dalam masyarakat yang merespon dinamika-dinamika ekonomi. Karena kita tahu bahwa persoalan ini bukan sesuatu yang mudah untuk hanya diberi dengan kacamata kuda dalam pengertian kebijakan intervensi ekonomi tertentu saja akan menyebabkan perubahan yang sama di semua tempat. Tetapi justru dari beberapa riset itu menunjukkan bahwa intervensi yang kurang lebih sama di berbagai daerah akan menimbulkan respon yang berbeda-beda tergantung konteks sosial dari masyarakat dalam menerima intervensi tersebut. Saya kira setiap masyarakat di tingkat lokal mempunyai kearifan yang ada terkait dengan kelembagaan sosialnya, bagaimana mereka mempunyai pengetahuan lokal, termasuk di dalam dunia pertanian. Masyarakat kita memiliki banyak sekali pengetahuan yang diwarisi dari turun-temurun terkait dengan sektor pertanian karena mereka hidup di dalam masyarakat agraris. Mereka juga punya kemampuan untuk survive di dalam dinamika perkembangan keadaan, situasi musim yang ada, dan juga mereka punya pengorganisasian sosial dalam mengorganisasi kehidupan bersama di sektor ekonomi pertanian. Jadi kalau kita melihat seperti saya misalnya di Bali itu mempunyai organisasi Subak, itu adalah suatu organisasi pengairan yang tidak hanya mengurus soal tata kelola air, tapi di dalamnya adalah bagaimana membangun dimensi kehidupan sosial antar komunitas petani. Itu ya saya kira menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan saya titip Pak Mirwan bagaimana pendekatan-pendekatan sosial atau riset-riset kita berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan di berbagai daerah. Itu kita bisa eksplorasi lebih tajam dan kita bisa gunakan sebagai semacam modal sosial di dalam merespons berbagai kebijakan yang ada. Jadi ini akan penting sekali pelajaran yang akan diberikan oleh UGM, oleh PSPK, karena dari riset-riset yang akan dilakukan kita akan bisa melihat dinamika yang beragam di setiap masyarakat. Gitu. Bagaimana merespon sebuah kebijakan. Memang di masa lalu kita punya satu model kebijakan yang luar biasa dampaknya menyeluruh sehingga akhirnya secara masif menyebabkan perubahan. Misalnya revolusi hijau itu luar biasa ya, ketika revolusi hijau tahun 60-an 70-an dikenalkan, bahkan sebelum itu kemudian menimbulkan dampak yang luar biasa di tingkat lokal dan masif gitu. Nah ini tentu kita tidak ingin seperti itu terjadi lagi di masa yang akan datang. Bagaimana sebuah kebijakan yang termuat di dalamnya sebuah ideologi ya, yang kita sebut revolusi hijau itu kemudian meluluhlantakkan organisasi-organisasi sosial dan juga pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada dalam masyarakat. Nah pola-pola seperti itu harusnya tidak berulang lagi dan menjadi pembelajaran kita ke depan bagaimana merancang sebuah kebijakan yang sebenarnya juga mengakomodasi dan merespon berbagai kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat. Kalau tidak, tentu saja kita akan mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Jadi ada kebijakan yang betul-betul menghargai, merecognize dan juga mengakui dan menghormati kekayaan-kekayaan pengetahuan dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Saya kira riset-riset antropologi yang dilakukan oleh PSPK UGM akan memberikan kontribusi yang besar. Kalau sekarang hanya di beberapa daerah, saya bersyukur nanti akan dilanjutkan daerah-daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Karena kita di Nusantara ini mempunyai sebuah masyarakat yang betul-betul majemuk, mempunyai sistem pengorganisasian sosial dan budaya yang
juga sangat berbeda dan responnya terhadap kebijakan juga akan sangat berbeda. Itu yang saya kira membuat kita perlu memikirkan sebuah kebijakan yang sifatnya asimetrikal, yang bersifat tidak seragam ya, karena kita harus mengkritik juga kesalahan di masa lalu untuk bukan hanya sentralisasi tetapi juga homogenisasi. Homogenisasi itu adalah penyeragaman terhadap apa yang terjadi di Indonesia, seperti kita bicara soal berasisasi kan. Seluruh masyarakat Indonesia akhirnya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Padahal kita juga punya sebuah kekayaan makanan yang ada di setiap daerah yang sangat beragam, yang justru akhirnya kemudian diseragamkan oleh beras. Nah, saya kira itu yang menjadi refleksi kita terhadap berbagai kebijakan yang menyeragamkan menjadi sesuatu yang perlu kita koreksi, sehingga diperlukan sebuah kebijakan yang berbasiskan pada kearifan dan juga keanekaragaman lokal yang ada. Itu saya kira yang kedua yang saya apresiasi dari riset ini. Nah, yang ketiga, kita perlu memetakan secara lebih tajam problem yang dihadapi oleh petani rakyat, usaha tani rakyat. Saya kira yang pertama yang perlu kita lihat lebih jauh itu adalah fragmentasi lahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang Udayana bahwa petani-petani kita adalah petani gurem yang kepemilikan lahannya itu antara 0,35 sampai 0,5 hektar. Itu skala ekonominya sangat kecil dan tidak cukup untuk menjadi salah satu bisa mengangkat kesejahteraan petani secara baik. Nah, mengapa fragmentasi lahan itu terjadi? Itu pertama ya karena memang proses pembagian ya populasi penduduk yang semakin besar, sehingga dalam satu rumah tangga anaknya dibagi-bagi gitu, lahan pertaniannya juga dibagi-bagi asetnya gitu ya. Ada pembagian aset. Fragmentasi itu akhirnya menyebabkan lahannya kecil. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah konversi lahan pertanian, Pak Bambang Udayana. Konversi lahan ini terjadi besar-besaran juga gitu. Di mana lahan pertanian itu dikonversi baik untuk pemukiman maupun untuk kepentingan sektor-sektor di luar pertanian. Nah, ini dua hal ini yang menyebabkan kepemilikan lahan dari petani itu semakin sempit. Nah, untuk mengatasi ini perlu terobosan. Menurut saya satu adalah kita bicara soal reforma agraria. Jadi ada petani-petani gurem, petani yang tidak memiliki lahan itu cukup besar, harus kita pecahkan melalui reforma agraria karena redistribusi aset itu harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus berpikir tentang upaya untuk membangun skala ekonomi yang lebih besar ya. Usaha tani dengan skala ekonomi yang lebih besar. Tentu tidak mungkin kepemilikan itu digabungkan. Mungkin kita bicara soal bagaimana petani bekerja di dalam kerangka pikir klaster. Jadi kawasan. Jadi kalau kita bicara klaster berarti kita bicara soal kerjasama antar petani. Sehingga petani-petani yang lahannya kecil saling bekerjasama, berasosiasi untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama, baik untuk melakukan efisiensi produksi maupun meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ya tentu kita bicara soal penegakan tata ruang ya, untuk melindungi lahan-lahan pertanian kita gitu. Ini harus ada upaya yang serius untuk mencegah konversi lahan itu secara masif terjadi. Nah, saya melihat terjadi peralihan lahan ini karena memang kita tidak tegak terhadap tata ruang. Mana yang merupakan kawasan pertanian, mana kawasan pemukiman, mana kawasan industri. Jadi persoalan pertanian itu tidak bisa diserahkan kepada ansih dinas pertanian. Karena ini persoalannya sangat multisektor ya, bahkan transsektor. Jadi saya kira kalau persoalan lahan sempit itu harus diselesaikan dengan kebijakan reforma agraria
redistribusi aset. Sekarang Presiden Jokowi mendorong reforma agraria dilakukan, termasuk juga perhutanan sosial. Jadi tanah lahan-lahan yang selama ini hanya dikelola untuk misalnya sekarang PTPN atau untuk kepentingan perhutani gitu, itu kemudian bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat melalui perhutanan sosial, terutama untuk perhutani. Kalau PTPN kemarin kita bicara soal inti dan plasma ya, kita bicara. Jadi kebijakan redistribusi aset itu sedang dijalankan oleh Presiden Jokowi, termasuk juga reforma agraria. Dan yang kedua soal anjuran untuk berasosiasi itu juga penting sekali supaya skala ekonomi dari usaha tani rakyat itu semakin baik, termasuk penegakan tata ruang. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk merespon hasil riset dari PSPK. Yang kedua, kita juga berhadapan dengan persoalan pembiayaan usaha tani. Ini persoalan klasik ya. Ketika petani harus membiayai produksinya, mereka mengambil jalan pintas. Karena sumber-sumber ekonomi untuk diakses sangat sedikit, akhirnya ketengkulak. Karena itu yang tersedia untuk membiayai produksi. Nah, akibatnya kita bicara soal sibasan gitu. Saya lanjutkan tadi yang saya sampaikan, ini saya pakai hati aja, maaf. Jadi soal pembiayaan ini harus jadi solusi ya, ada tersedia solusi bagi kita pembiayaan usaha tani. Karena kalau tidak ada solusi maka petani akan datang tertengkulak. Salah satu caranya adalah menyediakan alternatif pembiayaan melalui misalnya KUR. Ya, sekarang Presiden bicara soal KUR. Kredit usaha rakyat yang betul-betul klaster pertanian. Klasternya memang khusus untuk pertanian. Sehingga KUR ini betul-betul menjadi solusi dari persoalan pembiayaan. Jadi petani tidak perlu ke tengkulak lagi, tapi bisa menyediakan dari KUR. Bahkan kalau misalnya masyarakat di tingkat lokal itu memiliki lembaga seperti LPD, lembaga perkreditan desa, atau bahkan BUMDes, itu bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif, di mana soal pembiayaan alat produksi saprodi itu bisa ditutupi dulu oleh lembaga-lembaga pembiayaan yang sudah ada. Jadi kita harus punya solusi terhadap persoalan real dihadapi oleh petani. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya juga concern soal kualitas lahan kita yang semakin menurun. Karena memang ada cara-cara ketika revolusi hijau terjadi, itu adalah pola pemupukan yang hantam kromo, yang berlebihan, yang kemudian menyebabkan unsur hara dalam lahan itu semakin menurun gitu. Sehingga kita perlu ada satu cara yang berpengetahuan, ya, bertani dengan berpengetahuan yang dimiliki oleh, artinya ini saya ingin mendorong PSPK juga mengajak petani untuk berpengetahuan, yaitu mungkin dengan menyediakan uji lab tanah ya. Ini UGM juga bisa membantu bagaimana membuat alat lab uji tanah itu bisa lebih murah gitu, dilakukan oleh petani. Sehingga lahannya bisa diketahui apakah memang lahannya terlalu asam, apakah terlalu basah, itu bisa dilakukan melalui cara-cara yang saintifik. Nah, petani bisa saja nanti uji lab itu dilakukan oleh Dinas Pertanian, oleh BUMDes atau oleh aparat-aparat lain dengan biaya yang lebih terjangkau oleh petani. Selain itu, pola-pola tanam yang dulunya dimiliki oleh petani di masa lalu seperti bergilir, pola bergilir itu harusnya dihidupkan lagi gitu, karena hal itu yang menyebabkan banyak sekali kualitas lahannya menjadi bermasalah. Itu yang ketiga yang saya sampaikan. Yang keempat adalah soal kelembagaan petani. Ya, sekarang ini kita berhadapan Pak Bambang dengan model yang masa lalu kita korporatisasi negara, state corporatism yang luar biasa terjadi di masa lalu, membuat itu petani itu berorganisasinya sangat tergantung pada negara di masa lalu. Oleh karena itu kemampuan berorganisasi secara mandiri itu harus ditumbuhkan, termasuk untuk mengorganisir kepentingan yang mereka inginkan.
Ini yang menurut saya salah satu yang perlu dicari, bagaimana membuat kelembagaan petani yang betul-betul tidak hanya memikirkan persoalan antar mereka saja, tetapi juga memperdulikan kepentingan petani yang lain di tempat yang lain. Nah, ini yang kelembagaan petani berasosiasi itu menjadi salah satu hal yang penting untuk kita bangun, termasuk bagaimana mendorong petani berpengetahuan itu juga masuk di dalam kelembagaan petani. Jadi sekarang kan kita tidak bisa lagi bertani dengan cara-cara lama. Bertaninya itu harus berpengetahuan dengan masukkan inovasi, dengan memasukkan teknologi, begitu yang kemudian akhirnya dengan cara-cara yang baru itu produktivitas dan efisiensi bisa dilakukan. Pengetahuan tentang bibit, pengetahuan tentang pupuk, pengetahuan tentang pemberantasan hama itu harus betul-betul menjadi bagian dari kelembagaan petani yang di dalamnya ada semacam saya sebut sekolah aja ya, sekolah petani yang berpengetahuan. Sekolah tani itu penting sekali untuk didorong oleh UGM. Nah, yang berikutnya adalah regenerasi petani, Pak Bambang. Ini perlu sekali, saya sudah sering kali menyampaikan hal ini. Regenerasi petani itu adalah satu hal yang perlu kita dorong karena jumlah petani kita, terutama petani muda itu perlu diangkat atau didorong minat orang-orang anak-anak muda itu untuk masuk ke sektor pertanian. Nah, itu tentu saja membutuhkan pendekatan baru, termasuk pengenalan apa yang kita sebut dengan smart farming, Pak Bambang. Smart farming itu kan menarik anak-anak muda ya, smart farming itu. Karena bertani dengan cara yang dengan smart ya, dengan berbasis teknologi. Nah, terakhir soal OPAM ini penting sekali soal rantai pasok. Bagaimana kita ke depan tidak hanya memikirkan on farm, tetapi juga off farm-nya. Bagaimana packaging, branding, dan marketing dari sistem pertanian dari hasil produksi pertanian yang kita bangun. Dan cara kita masuk di sini tidak harus dengan sistem kelembagaan desa, Pak Mbak. Jadi nggak bisa kita minta petani untuk menjual, membranding, mempackaging sendiri. Harus kita dorong apa yang kita sebut sebagai penguatan kelembagaan desa. Misalnya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Itu harusnya memikirkan bagaimana produksi petani itu ditampung oleh mereka dalam rice mill unit misalnya, dia punya industri pengolahan padi menjadi beras, gabah menjadi beras, dan juga mempackaging itu menjadi brand produk desanya. Nah, jadi BUMDes itu tidak harus kita ikutkan di dalam proses penguatan pertanian. Kalau tidak, dia petani-petani akan berjuang sendiri, tidak pernah ada sambungan antara sektor pertanian dengan sektor pedesaan, dengan desa, kelembagaan desanya. Ya, desa, kelurahnya, kepala desanya, BPD-nya itu ngomong yang tidak sama sekali berhubungan dengan sektor yang ada di daerah ke wilayahnya. Nah, untuk nyambung itu perlu penguatan kelembagaan antara BUMDes dan juga sektor pertanian. Sekira itu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ada beberapa hal yang sangat penting yang tadi menjadi bagian dari kebijakan Presiden Jokowi, reforma agraria sebagai sesuatu yang kita harus dorong. Kedua adalah KUR, pembiayaan sektor usaha rakyat itu harus kita perkuat. Inovasi, pelatihan dan pemberdayaan petani itu kita harus juga angkat. Dan terakhir, jangan lupa bahwa kita juga harus mendorong konsumsi masyarakat untuk membeli produk-produk petani, membeli produk-produk usaha rakyat. Jadi misalnya UGM bikin saja semacam pasar untuk tani ya Pak Bambang ya, setiap tahun ya minimal ada produk-produk petani dari berbagai daerah itu dipasarkan di UGM, sehingga nanti masyarakat termasuk middle class itu membeli produk-produk petani.
Jadi ini yang penting sekali bagaimana mendorong pola konsumsi masyarakat itu betul-betul bisa memperkuat petani. Sekira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Selamat seminar. Semoga ini semakin bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Namo Buddhaya. Salam sehat.